Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel Saluran Iman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 waktu yang dilarang untuk tidur menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidur adalah kebutuhan tubuh yang penting. Namun Rasulullah SAW telah mengajarkan kita kapan waktu tidur yang tepat agar kita tetap berada dalam keberkahan dan sehat jasmani rohani. Tidak hanya dari segi agama, kita juga akan memperkuat pembahasan ini dengan alasan medis yang mendasari larangan-larangan tidur pada waktu-waktu tertentu, berabad-abad untuk membenarkan dan membuktikan bahwa sabda Rasulullah SAW adalah benar. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita juga bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. 1. Setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Rasulullah SAW melarang tidur setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Waktu ini adalah waktu yang penuh berkah, dan tidur pada saat ini dapat menghalangi kita untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Pada pagi hari terdapat berkah, maka berusahalah untuk mendapatkan berkah di waktu tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Secara medis, tidur setelah sholat subuh dapat merusak ritme sirkadian tubuh. Tidur di pagi hari dapat mengganggu pola tidur alami kita dan mengurangi kualitas tidur malam hari. Selain itu, pagi adalah waktu yang penuh dengan cahaya matahari yang kaya akan vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Dengan tidur di waktu ini, kita kehilangan manfaat sinar matahari pagi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Tidur di pagi hari juga dapat membuat kita merasa malas dan kurang produktif sepanjang hari, karena kita tidak memanfaatkan waktu pagi yang sebenarnya penuh peluang dan keberkahan. 2. Sebelum sholat Isya. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan untuk tidak tidur sebelum sholat Isya, karena waktu ini adalah waktu yang digunakan untuk ibadah, terutama bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan tidur sebelum sholat Isya, dan jangan berbicara setelahnya." Hadis riwayat Bukhari. Tidur sebelum sholat Isya, yang biasanya sekitar pukul 7-9 malam, tergantung waktu setempat, bisa mengganggu kualitas tidur malam hari. Tidur terlalu awal membuat kita bangun terlalu cepat di tengah malam, yang menyebabkan gangguan tidur. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, karena tubuh kita tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjalani siklus tidur yang lengkap. Selain itu, tidur sebelum sholat Isya juga bisa mengurangi waktu untuk beribadah dan melakukan aktivitas yang bermanfaat di malam hari. Kita dianjurkan untuk mengisi malam dengan ibadah dan doa, yang juga sangat bermanfaat untuk kesehatan jiwa. 3. Sesudah sholat asar menjelang maghrib. Tidur setelah sholat asar dan menjelang waktu maghrib juga dilarang, karena waktu ini adalah waktu yang sangat berharga untuk meningkatkan ibadah dan aktivitas positif lainnya. Tidur pada waktu ini bisa menyebabkan kelalaian dalam ibadah dan juga berdampak negatif pada kesehatan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan tidur setelah sholat asar, karena itu dapat menyebabkan kelalaian." Hadis riwayat Bukhari. Tidur setelah sholat asar dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh. Tidur terlalu larut atau tidur pada sore hari bisa mengganggu kualitas tidur malam dan membuat kita terjaga lebih lama saat malam. Ini bisa mengakibatkan gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan produktivitas pada hari berikutnya. Selain itu, tidur pada sore hari dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan pada malam hari, yang mempengaruhi aktivitas kita, termasuk ibadah malam. Secara umum, tidur yang terlalu dekat dengan waktu tidur malam bisa merusak siklus tidur kita, karena tubuh kita cenderung terjaga lebih lama dan tidak siap tidur pada waktunya. 4. Tidur setelah makan. Tidur setelah makan, terutama setelah makan berat, juga tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini bisa berdampak pada proses pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah tidur setelah makan, karena tidur setelah makan bisa mengganggu pencernaan." Hadis riwayat Muslim. Tidur setelah makan, terutama makan berat, bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Ketika kita tidur, posisi tubuh yang horizontal akan memperlambat proses pencernaan makanan. Ini bisa menyebabkan masalah seperti refluks asam, atau acid reflux, gas, dan perasaan kembung. Selain itu, tidur setelah makan dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, yang menyebabkan aliran darah lebih banyak ke perut, bukan ke otak, sehingga kita merasa mengantuk.
Ahli kesehatan merekomendasikan untuk memberi waktu setidaknya 2 hingga 3 jam antara makan dan tidur agar pencernaan berjalan dengan baik dan tubuh dapat menyerap nutrisi secara optimal. Tidur setelah makan berat dapat menyebabkan gangguan tidur dan perasaan tidak nyaman di perut. 5. Tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari atau tidur berlebihan juga dilarang dalam Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk mengisi waktu kita dengan ibadah, pekerjaan, dan aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidur yang berlebihan adalah salah satu bentuk kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Tidur yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Tidur yang terlalu lama dapat menyebabkan penurunan energi, peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa tidur lebih dari 9 jam per malam dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Tidur yang terlalu lama atau berlebihan juga mengganggu pola tidur alami tubuh, yang menyebabkan tubuh menjadi malas dan tidak produktif. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengatur waktu tidur dengan seimbang agar bisa beribadah, bekerja, dan melakukan aktivitas bermanfaat lainnya. Tidur adalah kebutuhan dasar tubuh, namun ada waktu-waktu tertentu yang harus kita perhatikan, agar tetap mendapatkan keberkahan dan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang kapan waktu yang baik untuk tidur dan kapan sebaiknya kita terjaga untuk beribadah dan menjalani aktivitas yang bermanfaat. Masya Allah! Rasulullah telah mengingatkan kita sebagai umatnya lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan kesemuanya sangat selaras dengan alasan medis yang berkembang dari masa ke masa, hingga saat ini. Dengan menghindari tidur pada waktu-waktu yang dilarang ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga spiritual kita. Semoga kita semua bisa mengatur waktu tidur kita dengan bijaksana, agar hidup kita penuh dengan berkah, kesehatan, dan keberhasilan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan ibadah kita dengan seimbang, agar tubuh kita tetap bugar dan iman kita semakin kuat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.